Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kota Cimahi menggelar Musyawarah Kota Muskot kelima DPK Apindo Kota Cimahi, yang dihadiri oleh 39 pengusaha sekota Cimahi. Acara dalam Muskot kelima tersebut sekaligus pemilihan Ketua Apindo Kota Cimahi untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Di Gedung Teknopark Jalan Baros Cimahi Selatan, Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025. Hadir pula Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira, Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko, Ketua Apindo Provinsi Jawa Barat, Ning Wahyu Astuti, Ketua Apindo Kota Cimahi tahun 2020 sampai tahun 2025 Roy Sunarja dan 39 pengusaha industri Kota Cimahi. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Acara Muskot kelima Apindo Kota Cimahi, Christine menjelaskan. Jumlah anggota Apindo yang hadir sebanyak 39 perusahaan, jadi hari ini agendanya adalah memilih ketua baru, tapi sampai saat ini belum ada yang mendaftar juga. Jadi bila tidak ada kandidat yang mencalonkan, rencananya akan dilimpahkan kepada anggota dan pengurus Apindo untuk jadi kesepakatan bersama pemilihan ditunjuk secara aklamasi. Dalam 47 perusahaan, sampai saat ini yang hadir ada sekitar 39 perusahaan. Jadi hari ini itu agendanya adalah memilih ketua baru. Mungkin karena sampai saat ini belum ada yang mendaftar juga, jadi nanti kita akan keluarkan. Semoga yang kami keluarkan nanti bisa disepakati sehingga pemilihan ketua bisa terpilih secara aklamasi. Sesuai ADART, kita itu hanya boleh 2 periode. Kalau anggota menghendaki bisa diperpanjang 1 periode lagi. Setelah itu nggak boleh lagi. Semua perusahaan yang di Cimahi mendukung. Ada industri tekstil, industri farmasi, industri kimia, garmen. Dengan terpilihnya Ketua Apindo Kota Cimahi yang baru, Peter Wijaya, hal itu diapresiasi oleh Aditya, yang terpilih secara aklamasi ini, dapat membawa kecerahan yang lebih baik lagi kolaborasi antara Apindo dan pemerintahan Kota Cimahi ke depannya. Menurut Aditya, apabila ada aktivitas kegiatan dari rekan-rekan yang tergabung di dalam Apindo, pemerintahan Kota Cimahi tidak bisa membangun kota sendiri. Selanjutnya menurut Aditya, justru dimanapun suatu daerah berdiri, yang memiliki kontribusi besar itu adalah rekan-rekan pengusaha, yang memang mau menyisihkan modalnya atau equity-nya untuk membangun di daerah sendiri. Jadi secara otomatis, Aditya harus menyambut secara responsif, dengan harapan kolaborasi antara pemerintah Kota Cimahi dengan Apindo lebih berkembang untuk pembangunan Kota Cimahi. Baik Apindo Kota Cimahi maupun Apindo Provinsi Jawa Barat, bisa terjalin secara kolaboratif, dan memberikan impactful buat pembangunan Kota Cimahi. Begitu pula menurut Aditya, persoalan masalah pengangguran, bukan menitik beratkan bukan hanya ke persoalan lapangan pekerjaan. Karena kalau cuma lapangan pekerjaan yang kita tuntut, ya teman-teman pengusaha juga memiliki selera atau appetite tersendiri terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi tugas dari pemerintah Kota Cimahi menurut Aditya, bagaimana SDM di Kota Cimahi bisa di-upskill-nya, yaitu skill-nya dapat ditingkatkan, kapasitasnya sehingga bisa sesuai bisa match dengan industri hari ini. Apabila ada aktivitas kegiatan dari rekan-rekan yang tergabung di dalam Apindo. Karena tadi saya sampaikan di dalam sambutan, kita nggak bisa membangun kota ini sendiri. Justru dimanapun sebuah daerah berdiri, yang memiliki kontribusi besar itu adalah rekan-rekan pengusaha yang memang mau menyisihkan modalnya atau equity-nya untuk membangun di daerah gitu. Jadi ya saya harus menyambut secara responsif dan berharap kolaborasi antara pemerintah Kota Cimahi dengan Apindo, baik Apindo Kota Cimahi maupun Apindo Provinsi Jawa Barat, bisa terjalin secara kolaboratif dan memberikan impact yang impactful buat pembangunan Kota Cimahi. Kita persoalan pengangguran ini menitik beratkan bukan hanya ke persoalan lapangan pekerjaannya saja,
Karena kalau cuman lapangan pekerjaan yang kita tuntut ya teman-teman pengusaha juga memiliki selera atau appetite tersendiri terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan oleh mereka. Tugas dari pemerintah Kota Cimahi adalah berpikir bagaimana SDM di Kota Cimahi ini bisa kita upskill, ya. Skillnya kita tingkatkan, kapasitasnya kita tingkatkan sehingga bisa sesuai, bisa match dengan kebutuhan industri hari. Hal yang sama disampaikan pula oleh Ketua Apindo Provinsi Jawa Barat, Ning Wahyu Astuti, juga sangatlah mengapresiasi pemilihan ketua baru di Apindo Kota Cimahi ini. Apindo Kota Cimahi ini harus memiliki ketua baru, cuma belum ada calon-calon yang disampaikan, tetapi Ning juga melihatnya banyak sekali calon-calon yang memiliki kapabilitas. Diakui oleh Ning, bahwa calon kuat dan dipilih secara aklamasi adalah Peter Wijaya. Ning juga tahu bahwa seorang pengusaha selalu sibuk di perusahaannya. Sehingga seorang pengusaha sibuk itu agak keberatan untuk meluangkan waktu untuk mengurus organisasi, tapi mudah-mudahan Peter mau ditunjuk oleh para peserta yang hadir ini. Diakui oleh Ning, dalam krisis ekonomi global saat ini, banyak para pengusaha yang gulung tikar. Memang untuk krisis ekonomi global yang saat ini dihadapi, apa yang berhasil negosiasi dengan Vietnam, itu hal yang bagus dengan Vietnam, memang persaingan kita dengan Vietnam. Bahkan Ning pun saat ini berusaha agar investor-investor di Indonesia dapat terjamin investnya di Indonesia. Ning juga sangat mengapresiasi kepada Apindo Kota Cimahi, terutama kepada Ketua Apindo lama selama 3 periode, Roy Sunarja. Jadi Kota Cimahi ini kan memilih ketua baru. Namun meskipun demikian belum ada calon yang disampaikan, nama-namanya belum ada. Tetapi saya melihatnya banyak sekali sebenarnya calon-calon yang memiliki kapabilitas. Di antaranya ada di situ Pak Peter Wijaya. Saya rasa juga sangat mampu gitu memimpin DPK Apindo Kota Cimahi ini. Saya sangat berharap beliau mau ya, karena saya juga tahu namanya pengusaha selalu sibuk. Jadi untuk berorganisasi itu biasanya agak-agak keberatan itu untuk meluangkan waktu yang ada di situ. Tapi mudah-mudahan sekarang ini secara global tantangan memang luar biasa ya kan. Tetapi kita harus tetap optimis, apalagi kemarin dengan perang tarif dan segala macam. Nah itu ternyata presiden kita sudah sangat berhasil gitu untuk melakukan negosiasi yang akhirnya kita lebih rendah dari Vietnam. Nah kalau kita lebih rendah dari Vietnam artinya kita memiliki daya saing yang bagus tuh, karena selama ini persaingan terberat kita memang jadi untuk pengusaha yang masih ada di sini berinvestasi di sini ya kami berusaha semaksimal mungkin supaya pengusaha ini memiliki kondusivitas dunia usaha gitu ya, sehingga mereka tuh nyaman gitu berusaha. Antara lain itu bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga dengan serikat pekerja gitu ya, sehingga ada satu sinergi yang utuh gitu supaya semua cita-cita bersama ini tercapai. Kan kalau ada banyak pengusaha yang investasi di sini atau bertahan di sini, artinya dari serikat pekerja anggotanya juga makin banyak dong, ya kan? Dan juga untuk pemerintah pertumbuhan ekonomi pasti. Saya sangat mengapresiasi utamanya ke Pak Roy ya, yang hari ini akan menjadi hari terakhir beliau memimpin. Selama 15 tahun tentu tidak mudah untuk seorang Pak Roy memimpin satu organisasi dengan anggota yang demikian banyak dan dengan semua dinamika usaha yang luar biasa tantangannya. Dan saya berterima kasih. Dan saya juga berharap mudah-mudahan estafet yang sudah dibangun oleh beliau untuk ke nextnya ini juga berjalan dengan baik gitu. Dan saya tahu bahwa Pak Roy tidak akan melepaskan begitu saja. Saya tahu pasti beliau juga masih akan membimbing dalam masa transisi ini. Dan sebaliknya ketua yang baru saya juga berharap mampu gitu melindungi para pengusaha-pengusaha ini supaya tetap bisa bertahan atau bahkan bisa. Peter Wijaya selaku Ketua Apindo Kota Cimahi periode tahun 2025 sampai tahun 2030 secara aklamasi, pihaknya sebenarnya tidak ingin mencalonkan sebagai Ketua Apindo karena kesibukannya tersebut. Peter juga setelah ditunjuk sebagai Ketua Apindo Kota Cimahi,
Mau tidak mau Apindo Kota Cimahi harus lebih baik lagi ke depannya dalam roda organisasi yang dijalankannya lebih maju dan berkembang. Peter memiliki satu optimisme bahwa ekonomi Indonesia ini akan semakin baik ke depannya, jelas Peter. Apalagi kata Peter, saat ini pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, yang sudah dapat dilihat sepak terjangnya dalam perkembangan beberapa bulan dalam masa jabatan Prabowo yang berhasil dan positif. Jadi Peter melihat hal tersebut, memiliki suatu optimisme bahwa ekonomi di Indonesia, khususnya di Cimahi akan lebih baik. Dalam 100 hari kerja ke depan Peter tentunya akan membentuk terlebih dahulu, menyusun keanggotaan Apindo. Jadi menurut Peter, pihaknya akan menciptakan kondusivitas bagi para pekerja agar dapat berjalan lebih baik. Ditandaskan oleh Peter, bahwa akibat banyaknya para pengusaha yang gulung tikar, semua diakibatkan persaingan dalam pangsa pasar, bahwa persaingan akan selalu ada, dengan banyaknya yang masuk barang-barang impor ilegal. Karena impor ilegal akan merugikan ekonomi di Indonesia, khususnya di kota Cimahi, Peter akan memerangi dan siap menolak barang impor ilegal tersebut masuk ke Cimahi. Tentunya kita memiliki satu optimisme bahwa ekonomi Indonesia ini akan semakin baik ke depannya. Apalagi kita sedang saat ini dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kita sudah lihat dalam perkembangan beberapa bulan masa jabatan beliau, perjalanan ini positif. Jadi kita juga memiliki satu optimisme bahwa ekonomi di Indonesia, khususnya di Cimahi, akan membentuk dulu keanggotaan. Dengan adanya keanggotaan ini, kita akan berkolaborasi dengan pemerintahan, dengan sektor pekerja, dengan Forkopimda yang ada di Kota Cimahi untuk membuat industri nuansa kerja di Kota Cimahi ini menjadi kondusif. Ya, kita akan terus menjaga kondisivitas di Kota Cimahi. Itu yang terpenting menurut saya, dikarenakan tanpa adanya kondisivitas, maka industri ini akan sulit untuk bergerak. Persaingan akan selalu ada. Kita juga tahu bahwa banyak sekali barang-barang impor saat ini masuk ke Indonesia. Kita akan pasti memerangi itu. Kita memerangi impor ilegal. Selama impornya legal, itu sah dan tidak menjadi masalah untuk kami. Namun impor-impor ilegal ini akan merugikan ekonomi di Indonesia. Dan dari Apindo jelasnya kita akan lebih mengutamakan regulasi, bahwa regulasinya harus disesuaikan dan diperketat agar supaya impor-impor ilegal ini tidak dapat lagi masuk ke Indonesia. Pengangguran tentunya kita kalau misalkan impor ilegal ini salah satunya, contoh impor ilegal sudah bisa ditahan, maka industri di Indonesia pasti tentunya akan berkembang. Kalau industri berkembang, otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan itu langkah yang menurut kami sangat urgent untuk dilakukan saat ini. Saya ke depannya dengan Apindo yang akan saya pimpin adalah kita akan pengennya adanya penambahan lahan pekerjaan untuk karyawan, dikarenakan tadi juga kita sudah dengarkan dari Ketua DPP Jabar, Ibu Ning Wahyu, menyampaikan bahwa saat ini pengangguran itu begitu banyaknya, dan bahkan ada 1 juta lebih pengangguran, itu adalah sarjana. Dan mereka bekerja sampai harus bekerja serabutan, dan tentunya kita miris melihat hal tersebut, dan saya dengan kapasitas saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lebih banyak lagi lahan pekerjaan. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan dari Cimahi.